Waspadai apa yang harus dipelajari lagi oleh masyarakat atau dalam hari ini netizen ya, karena sentimennya tuh luar biasa mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi sekarang itu kan model viral, jadi semua orang pengen viral. Kemudian dia juga ingin menjadi yang pertama untuk memviralkan sebuah peristiwa. Maka bagi netizen itu hati-hatilah dengan jarimu, karena itu bisa menjadi bumerang. Tapi di sisi lain sebenarnya tadi tuh ada pertanyaan dari netizen juga yang dia khawatir ketika dia memposting sesuatu, maka dia akan diintimidasi oleh pihak-pihak yang lain. Itu adalah isu yang ternyata cukup menjadi perhatian netizen gitu dalam satu pekan terakhir. Jadi mungkin itu bisa Mbak Titi bisa sampaikan gimana ya caranya untuk menghadapi ini gitu. Apa yang harus dilakukan oleh mereka, do and don't-nya seperti apa gitu. Gimana Mbak Titi? Ya itu betul sekali ya, karena tadi yang sudah disampaikan itu masyarakat tuh banyak mau terlibat, tetapi antusiasme itu kadang-kadang hanya karena terbawa arus. Contoh gini deh, kotak suara kardus adalah sumber kecurangan. Nah, saya kan kebetulan pegiat pemilu. Jadi saya tahu betul kalau kotak suara kardus itu yang pakai bukan cuma Indonesia aja, dan istilah kardus saja itu udah salah. Istilah kardus itu tendensius untuk membuat framing bahwa ada masalah dengan kotak suara. Yang ada itu kotak suara karton cardboard, tahan air, tahan api. Ya kalau dibakar dengan bensin, ya pasti kebakar juga gitu. Tetapi itu dinarasikan terus loh sampai hari ini. Dan itu terus terinternalisasi di antara pendukung. Yang tadi, yang militan tadi, yang emosinya lebih penting daripada data fakta. Nah, pentingnya para elit adalah memberikan teladan. Proporsionalitas kritik itu juga jangan disertai oleh banyak konspirasi. Yang terjadi saya lihat adalah narasi kecurangan juga disertai dengan konspirasi. Berkelindan dengan tidak siap kalah tapi siap menang gitu. Nah, ada pada satu titik adalah kepada masyarakat itu edukasi mana yang boleh, mana yang tidak, prosedurnya seperti apa, bagaimana melindungi diri, karena ini perkara politik. Perkara politik itu rentan dengan tekanan intimidasi, karena melibatkan perebutan kekuasaan, menyiapkan mereka juga untuk mendapatkan pendampingan hukum. Jadi ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik, semangat saling mengawasi, dan dia diikuti oleh membangun sistem, ini akan menjadi pendewasaan pemilih kita menjadi pemilih yang berdaya. Dan di saat yang sama, lagi-lagi saya setuju ya, literasi digital kita tuh, politik digital kita tuh penting sekali. Jangan sekedar ingin apa saja kata orang ditelan bulat-bulat. Contohnya tadi kotak suara kardus. Sampai hari ini saya selalu di Twitter nih contoh di mention gitu ya, nggak usah lah Mbak ngomongin pemilu jurdil kalau kotak suaranya masih kardus. Padahal negara-negara demokrasi modern juga pakai itu. Ya kalau dibongkar, dirusak ya memang curang. Tetapi kan ini bukan bicara soal wadahnya, tapi perilaku orang yang mengelolanya. Harusnya fokusnya ke sana gitu. Jadi teladan dari para elit untuk terus mengedukasi, menempatkan proses hukum secara proporsional, menjaga Bawaslu supaya tidak tergelincir, itu juga penting. Penegakan hukum tidak diintervensi, nggak boleh loh intervensi. Karena kalau misalnya kok tajamnya ke oposisi sama yang berkuasa lama bener di proses hukumnya, itu juga bisa jadi isu yang memperkeruh polarisasi. Jadi penegakan hukum di tengah situasi yang kompetitif harus terbuka, harus transparan, harus akuntabel dan proporsional. Tidak cukup netral gitu ya? Ya. Tidak cukup dengan kata netral, tapi juga harus... Tidak cukup hanya jargon. Tidak hanya jargon, tapi dia harus dibuktikan. Betul. Gitu, kan?